Kemudian tiap pagi Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Tiap pagi beliau berdoa, kita kadang-kala lupa baca doa itu. Sebelum matahari terbit antum baca doa. Minta ilmu yang bermanfaat, bukan sembarang ilmu. Yang kedua, minta rizki yang baik, bukan sembarang rizki. Kita nggak mau dapat rizki yang haram. Yang ketiga, minta amalan yang diterima oleh Allah Jalla Jalla. Karena ada orang yang makan haram, doanya nggak dikabulkan. Bertahun-tahun dia berdoa, kok nggak dikabulkan Ustaz? Lihat, mungkin ada yang haram yang antum makan. Kemudian yang keempat, tasbih. Bertasbih, membaca subhanallahi wa bihamdih atau subhanallah subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan disahihkan oleh Syekh Albani, beliau mengatakan inna nabiyallah Nuhan sallallahu alaihi wa ala nabiyina wasallam, sesungguhnya Nabi Nuh alaihissalam ketika ajal datang menjemput beliau, qala libnihi, Nabi Nuh berpesan kepada anak-anaknya, inni qasun alaikal wasiyah, aku akan beri cerita kepadamu sebuah wasiat. Amuruka bisnatain wa anhaka anisnatain. Dia mengatakan, aku menyuruhmu dengan dua perkara dan aku melarangmu dengan dua perkara. Apa perintah pertama? Amuraka bila ilaha illallah. Aku perintahkan kepadamu dengan la ilaha illallah. Jaga la ilaha, ucapkan dan amalkan konsekuensi dari la ilaha illallah. Siapa yang tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah? Burung beo kalau diajarin la ilaha illallah bisa. Burung kakak tua kalau diajarin la ilaha illallah bisa. Tapi apa yang membedakan la ilaha illallahnya dia dengan la ilaha illallahnya seorang muslim? Apa bedanya? Kita dituntut untuk memahami artinya, melaksanakan tuntutan dan kandungan la ilaha illallah, bukan sekadar mengatakan la ilaha illallah. Makanya ada orang yang mengatakan la ilaha illallah tapi dia benci sama Allah, dia tidak menerima aturan Allah, dia tidak tunduk dengan la ilaha illallah. Berarti bohong antum mengatakan. Orang-orang munafikin, Masya Allah, apakah mereka tidak mengatakan la ilaha illallah? Mereka bersalaman dengan Nabi, tangannya menyentuh tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum baca surat Al-Munafiqun, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Bohong, syahadatnya bohong, la ilaha illallahnya bohong, dusta. Maka ketahui, mengucapkan la ilaha illallah itu mudah, tapi konsekuensi dari la ilaha illallah itu yang dituntut. Antum tahu dokter itu ada sumpahnya, pejabat negara tuh ada sumpahnya. Bahkan kita lihat disumpah dengan Quran. Apakah omongan mereka itu benar atau bohong? Nanti dilihat di amalan. Bagaimana seorang hakim MK yang akhirnya berkhianat? Ajib. Ketuanya berkhianat. Mana sumpah? Itu yang kita katakan. Kalau ngomong semuanya bisa.
Nabi Nuh ketika mengatakan kepada anaknya, aku perintahkan kepadamu dengan la ilaha illallah. Apakah anaknya tidak mengatakan la ilaha illallah? Anaknya mengatakan. Tapi perintah ini dalam maksudnya. Bukan hanya ucapan di lisan. Aku perintahkan dengan la ilaha illallah. Fa inna samawat sab. Sesungguhnya langit yang 7 lapis. Wal aradin sab. Dan bumi yang 7 lapis. Law wudi'at fi kiffah. Kalau ditaruh di daun timbangan yang satu, langit yang 7 lapis dengan bumi semuanya ditaruh di daun timbangan, dan la ilaha illallah ditaruh di daun timbangan yang satunya, malat bihinna la ilaha illallah. Tentunya la ilaha illallah akan lebih berat dari sana. Kemudian yang terakhir, sudah jemaah, dari kisah Nabi Adam ini, karena kita masih banyak ini yang perlu kita bahas. Pesan Nabi Adam kepada putranya mengatakan wa subhanallah wa bihamdi, dan ucapkan subhanallah wa bihamdi, fa innaha salatu kulli syai. Sesungguhnya subhanallah wa bihamdi itu salatnya segala sesuatu. Salatnya binatang-binatang. Salatnya pepohonan. Karena kita tahu yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih kepada Allah yang di langit dan di bumi. Segala sesuatu bertasbih. Sampai kerikil pun bertasbih. Salat mereka. Maka Nabi Adam mengatakan bahwa subhanallah wa bihamdih itu salatnya segala sesuatu. Nabi SAW pernah memegang kerikil, dan para sahabat mendengar tasbih dari kerikil tersebut. Terus Nabi Nuh mengatakan apa? Nabi Nuh mengatakan wa biha yurzakul khalq. Dengan subhanallah wa bihamdi hamba dapat rizki. Maka antum banyak-banyak membaca subhanallah wa bihamdi. Para ulama menyikap, kenapa kok subhanallah wa bihamdi bisa membuka rizki? Dengan 2 hal. Yang pertama, dengan subhanallah, yaitu menyucikan Allah dari segala kekurangan. Yang di situ ada unsur menetapkan kalau Allah Ar-Razzaq, Allah yang memberi rizki. Karena kita lihat ada orang-orang yang cari rizki di tempat pesugihan. Ada. Dia tidak menyucikan Allah, meyakini ada dewa dan dewi yang bisa memberikan rizki kepada dia, penunggu-penunggu. Maka seorang yang mengatakan subhanallah, sekali lagi itu bukan hanya ucapan di lisan, tapi keyakinan kalau Allah itu suci dari segala kekurangan. Yang kedua, dari wa bihamdih, kita memuji Allah, bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambahin. Maka tatkala antum mengatakan subhanallah wa bihamdi, hadirkan perasaan menyucikan Allah dari segala kekurangan, dan pujian hanya milik Allah semata. Aku mau berusaha apapun, kebaikan apapun yang aku lakukan, tetap pujian milik Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian yang ke berapa? Kelima, tawakal. Kuncinya tawakal. Oleh karena itu kalau antum keluar dari rumah, apa yang antum baca? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi." Andai kata kalian bertawakal kepada Allah dengan sejatinya tawakal, dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum kama yarzuqut tayr. Allah akan kasih rizki. Nih, tawakal dapat rizki. Rizkinya kalau tawakalnya kalian benar, Allah akan kasih rizki kepada kalian seperti Allah kasih rizki kepada burung. Taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Burung tuh pagi kita lihat keluar dari sarangnya. Apakah burung itu punya gaji, jemaah? Ana ada gaji harian? Ya ada burung. Pokoknya terbang. Terbang. Kerja iya, nggak boleh seorang muslim itu tawakal ada di rumah. Tawakal duduk di masjid. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Di mana? Duduk di masjid, tawakal keluar.
Burung tuh terbang. Ada usaha dari dia. Pagi berangkat, sore pulang. Itu burung ada usaha. Karena arti tawakal ini jamaah dua. Yang pertama, as-siqatu billah, yakin kalau Allah yang ngasih rezeki. Allah ini bisa menyelesaikannya, itu keyakinan. Yang kedua, al-i'timadu 'ala Allah, menyandarkan diri kepada Allah. Kita udah yakin dan kita sandarkan, udah urusannya sama Allah. Maka seorang istri kalau suaminya berangkat kerja, doakan suaminya. Ingatkan, mas, jangan lupa doa keluar rumah. Supaya pulang tenang. Kalau istri mengingatkan suaminya tawakal, pulang ke rumah ngomong, maaf dek, hari ini nggak dapat duit, cuma 20.000. Sekarang ada orang yang kerjanya ojek online, ada yang taksi online, ada orang yang kerjanya memang nunggu panggilan, nggak tahu dia jamaah. Tawakal, serahkan semuanya kepada Allah. Kalau hari ini nggak dapat rezeki, mungkin waktunya aku mati. Karena orang itu tidak akan mati kecuali rezekinya sudah selesai semua. Maka hadirkan jemaah. Orang-orang yang beriman itu suka bersedekah, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Allah. Sudah serahkan sama Allah semuanya. Apa yang kita cari jemaah? Apa yang mau kita andalkan? Nih subhanallah, ada orang, mana kalau ingat kisah orang ini di Pekanbaru, masya Allah. Dia dulu kongsi sama 3 orang non muslim, punya perusahaan 4. Lalu ketika dia tahu riba itu haram, dia tinggalkan. Dan 3 orang ini ngasih tahu, kamu kalau tidak berurusan dengan bank, nggak bisa jalan usaha. Harus kata dia. Ya enggak lah, anak keluar. Dia akhirnya keluar. Dia bikin usaha sendiri, melanjutkan. Dia cerita, anak punya utang 25 miliar. 25 miliar. Alhamdulillah Ustaz, setahun lunas. Lunas tahun itu utang. Dan sekarang anak semakin yakin sama Allah Ustaz. Kalau kita bertakwa, kita bertawakal, kita selalu beristighfar, kita selalu berdoa, selesai urusannya sama Allah. Kita sekarang punya proyek-proyek Ustaz, nggak ada yang suap menyuap. Mau dikasihkan ke kita, kita garap. Sampai kemarin dia cerita, ketemu anak di airport, ada proyek 100 miliar dari Pertamina. Anak nggak ada Ustaz. Anak buah anak berangkat dari Pekanbaru ke Jakarta, ketemu sama yang mau kasih proyek. Yang kasih proyek tanya, saya mau dikasih berapa? Apa kata orang ini? Enggak pak, kita nggak pakai kayak gitu-gitu. Itu proyek dikasihkan kita garap sesuai dengan yang diminta. Tapi kalau suap menyuap ini itu kita tidak ada. Oh kalau gitu kita nggak kasih proyek lah. Ya nggak apa-apa pak. Ya sudah, pulang nih orang jangan. Pulang. Besoknya ditelepon, ini proyek buat kamu. Proyek 100 miliar. Dengan apa? Dengan yang tadi. Kita kadang kalau takut, nggak mungkin sekarang sistemnya udah kayak gini, nggak mungkin dapat proyek, nggak mungkin dapat tender, nggak mungkin. Aina Allah? Di mana Allah? Seakan-akan yang membuat keputusan itu manusia, Allah yang memutuskan semuanya jamaah. Dan sebelum antum lahir, rezeki antum sudah ditulis. Dan Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, fa'ajmilu fit talab. Cari rezekinya dengan cara yang jamil, dengan cara yang cantik, dengan cara yang halal. Jangan sekali lagi kita mengatakan kalau nggak kayak gini nggak bisa. Kadangkala ambisi dunia saja, bukan nggak bisa, takut diambil fulan, takut ketukar rezekinya, nggak bakal ketukar. Kalau itu bukan rezeki antum, proyek selesai, antum masuk penjara. Itu bukan rezeki antum. Banyak orang yang proyek selesai, dia punya ini itu, masuk penjara. Karena itu bukan rezeki antum sebenarnya.
Jangan pakai cara yang haram, jamaah. Kemudian yang ke berapa? 6, 7. Antum kalau sudah mulai salah-salah ini lapar berarti. Yang ke-6, sholat 2 rakaat atau sholat 4 rakaat di waktu pagi, di awal pagi. Di awal pagi. Sholat apa ini? Sholat apa? Sholat suruh. Iya, anak akan bacakan sabda Nabi SAW. Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud, dan hadis ini sahih. Qala Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman. Hadis ini hadis qudsi. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, la ta'jiz an 4 raka'atin min awwalin nahar akfika akhirah. Wahai anak Adam, jangan sampai engkau lemah, malas melaksanakan 4 rakaat di awal siang. Jangan sampai. Aku akan cukupi akhirnya. Rizkinya sudah aku jamin sudah engkau. Dalam riwayat lain disebutkan Ibnu Adam irka' li 4 rakaat min awalin nahar akfika akhirah. Anak Adam, engkau rukuk 4 rakaat di awal pagi, awal hari, aku akan cukupi engkau sampai akhirnya. Ada 2 penafsiran para ulama 4 rakaat ini. Yang pertama, 2 rakaat sebelum subuh plus 2 rakaat sholat subuh. Itu penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua adalah sholat duha. 4 rakaat sholat duha. Ya sudah. Antum lebih yakin sama yang mana? Laksanakan dua-duanya. 2 rakaat sebelum subuh kita tahu kemuliaannya, sholat subuh kita tahu kemuliaannya, dan sholat duha, masya Allah, dijamin rizkinya sampai akhir. Maka jangan lupa sholat duha di awal pagi. Dan puncak sholat duha ini kapan? Yang paling mulia ketika anak onta kepanasan. Hina tarmudul fisal. Anak onta kepanasan tuh, itu yang paling mulia. Jam berapa kalau di Indonesia? Jam 9, jam 10. Orang lagi rame-ramenya tokonya ya. Lagi tegang-tegangnya. Makanya sholat itu disebut dengan sholatul awwabin. Sholatnya orang-orang yang balik kepada Allah. Karena tatkala sibuk dunia, dia balik sama Allah. Dia balik. Karena dia tahu ini semua Allah yang kasih. Ada orang yang takut jemaah, mau balik sama Allah. Kita usahakan. Usahakan sholat duha ini supaya rezekinya lancar. Yang ke-7, menikah. Menikah. Gimana? Benar jemaah. Menikah. Jadi Allah Jalla Jalla berfirman di surat Nur ayat 32, wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yunihimullah min fadli wallahu wasi'un alim. Kata Allah, nikahkan tuh orang-orang yang jomblo. Al-ayama itu jam'u ayyin, artinya orang yang tidak punya pasangan. Bahasa sekarang, betul, jomblo itu yang nggak punya pasangan, yang belum menikah. Nikahkan mereka. Siapa aja dari keluarga kalian, baik perempuan, laki-laki yang belum punya pasangan, nikahkan. Wassalihin, dan yang soleh-soleh dari hamba laki-laki kalian atau budak-budak perempuan kalian. Lalu Allah mengatakan, memberikan catatan, iyakunu fuqara yughnihimullah min fadli. Kalau mereka fakir, siapa yang akan kasih rezeki? Allah. Allah yang akan cukupi. Makanya antum jangan takut nih ibu-ibu, kalau ada yang melamar putrinya orang yang mungkin ekonominya tidak stabil. Jangan takut. Kenapa? Kalau dia orang soleh, Allah akan cukupi rezeki. Ada sebagian yang lebih percaya dengan kekayaan menantunya. Ini ada jemaah, orang yang menikah karena melihat kekayaan menantunya bangkrut, minta cerai. Karena dia menikah untuk harta.
Niatkan lillahi ta'ala. Kalau miskin, Allah yang akan mencukupinya. Dan Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan salasatun haqqun 'ala Allahi aunuhum. Ada 3 orang yang Allah pasti membantu mereka. 3 orang. Yang pertama al-mujahid fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah. Yang kedua al-mukatib alladhi yuridul ada, budak yang ingin membebaskan dirinya, yang bayar, yang membeli dirinya sendiri. Yang ketiga wan nakih alladhi yuridul afaf, seorang yang menikah untuk menjaga kehormatan dirinya. Jadi antum kalau niat nikah untuk menjaga kehormatan dirinya, lalu antum nggak punya uang, nggak punya duit, datang sudah bismillah. Datang, cari mertua yang soleh, cari calon istri yang soleha juga, bukan kecantikan, karena banyak kita lebih memilih kecantikan daripada kesolehan. Kesolehan itu nanti lah Ustaz, insya Allah bisa diperbaiki Ustaz. Tapi kalau wajah ini nggak bisa diperbaiki Ustaz. Wajah itu yang bisa rusak. Betul. Kalau antum menikah karena tubuhnya yang semampai, bisa rusak tuh tubuhnya. Wajahnya bisa rusak. Tapi kalau antum menikah karena kesolehannya, untuk menjaga kehormatan diri antum, Allah cukupi antum. Allah jamin antum. Ada garansi, ada asuransi dari Allah. Kenapa kita kemudian tidak memilih yang ada garansi? Maka ingat menikah. Bagi anak-anak yang ingin rezekinya lancar, yang mungkin cari kerjaan sana kerjaan sini nggak dapat, ya sudah, melamar kerja nggak dapat, melamar akhwat. Bismillah. Kalau diterima, kalau nggak diterima ya sabar. Nah, kemudian yang ke-8, anak, bikin anak. Antum lihat, ya Allah kok susah rizkinya. Sebagian orang itu mau punya anak lagi, bingung karena dilihat penghasilannya kurang. Ustaz, nih buat anak 2 aja, ya Allah Ustaz, sudah hemat banget Ustaz. Masa mau nambah anak lagi? Masya Allah. Yang ngasih rizki itu bapaknya apa Tuhannya? Allah yang kasih rizki. Jadi kalau antum yang ngasih rizki, antum perlu perhitungan. Antum hitung tuh. Iya, anak rizkinya, anak gajinya 30 atau 3 juta. Anak 1 sekian, anak 2 sekian, anak 3 habis. Antum nggak bisa punya anak lagi kalau antum yang kasih rizki, tapi bukan antum yang kasih rizki. Allah mengatakan di surat Al-Isra ayat 31. Allah mengatakan wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena takut fakir, takut bangkrut, takut nggak cukup hartanya. Apa kata Allah? Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami, kata Allah, yang ngasih rezeki sama anak-anak kalian, bukan kalian. Kalian pun kami yang ngasih rezeki. Maka jangan sampai orang takut punya anak karena masalah ekonomi. Kalau masalahnya enggak Ustaz, kita ngatur kelahiran karena disebabkan ya ibunya kesian Ustaz nggak punya pembantu di rumah ini itu fadhlah. Tapi kalau masalah ekonomi jangan. Karena Allah yang jamin, bukan antum jamaah. Kemudian yang ke-9, silaturrahim. Silaturrahim. Ini yang kadang-kala di masa manusia yang sibuk cari harta, kita itu lupa sama silaturahim. Waktu kita lebih untuk pekerjaan karena ini fulus. Fulus ini Ustaz. Kita lebih memilih apa kalau di luar jam kerja itu? Bukan, kerja nambah di luar jam kerja. Overtime. Bahasa Inggris itu jamaah. Bahasa Indonesianya lembur, masya Allah. Lembur, bismillah. Siap, masya Allah. 5 menit lagi jamaah. Sampai mana jamaah? Lembur. Orang tuh kadang-kala milih lembur untuk dapat tambahan gaji daripada silaturahim. Antum sekarang dirubah. Waktu lemburnya itu, ini lembur nih, kamu mau lembur sekian? Enggak.
lembur saya mau silaturahim. Kenapa? Karena silaturahim saya itu lembur buat saya. Ada tambahan rezeki lebih besar daripada yang dikasih sama bapak. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi athari falyasil rahim." Barang siapa yang ingin rizkinya diluaskan, dibentangkan, dan umurnya ditambahkan, waktunya diberkahi, masa hidupnya ditambahin, apa yang harus dilakukan? Silaturahim. Jadi antum kalau dilihat rizkinya mulai sempit, lembur-lembur tinggalkan, ganti lemburnya silaturahim. Ingat, silaturahim itu bukan ke rumah sohib, bukan ke rumah teman, bukan ke rumah tetangga, bukan di rumah partner kerja, bukan. Itu namanya ziarah. Betul. Jadi kalau antum datang ke rumah sohib, antum disebut penziarah, bukan disebut silaturahim. Silaturahim itu silah menyambung rahim yang ada rahimnya, artinya hubungan kerabat. Dan silaturahim itu bukan maknanya berkunjung, bukan. Maknanya menyambung, bisa dengan uang, menyambung bisa dengan telepon, menyambung bisa dengan membantu, memberikan santunan, menyambung bisa dengan berkunjung, atau apa saja. Kemudian yang terakhir, alhamdulillah, yang ke-10, sedekah. Ternyata sedekah itu pintu rezeki. Antum kalau punya duit 10 juta, sedekah 1 juta bukan berkurang duit antum. Ini tambahan dari Allah. Allah mengatakan, in tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum. Kalau kalian ngutangin Allah, kita tuh kalau ada investasi, orang taruh sini duitnya Pak, 100 juta dapat tiap bulan 30 juta. Kira-kira banyak nggak yang investasi? Ngantri jamaah sampai OJK itu kewalahan mendapati investasi bodong kayak gini, tapi orang suka. Kita bingung Ustaz. Kita udah kasih tahu investasi kayak gitu itu bohong semuanya, tapi orang tetap berambisi. Karena kok bisa bohong? Saya dapat terbukti bulan pertama dapat 30 juta, bulan kedua 30 juta, bulan ketiga 100 juta hilang. Itu yang terjadi. Nih Allah nawarin investasi, utangin duit kalian kasih Allah. Apa yang terjadi? Yudha'ifhu lakum. Allah lipat gandakan, bukan persentase, bukan. Kalau persentase kan 50%, ini dilipat gandakan. Antum kasih 10 juta, kita kasih 20 juta. Kita lipat gandakan jadi 700 kali lipat. Itu janji Allah. Ditambah lagi diampuni dosa-dosa. Maka antum setiap saat lah, setiap pagi antum sedekah, keluarkan duit, bismillah. Berangkat kerja, sebelumnya udah berdoa, sebelum subuh sudah istighfar, sudah sholat 2 rakaat sebelum subuh, sholat subuh, keluar rumah baca doa tawakal sama Allah Jalla Jalaluh. Kemudian setelah itu berbagi, antum sedekah sama orang. Pulang dari kerja silaturahim, datang ke rumah ayahnya bawa tahu goreng, bawa apa, ayah gimana kabarnya ayah, kepada keponakannya, kepada kakaknya, adiknya. Insya Allah rezeki antum diluaskan sama Allah. Selain kita tetap berusaha. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Ana berterima kasih kepada takmir Masjid Baitur Raja yang alhamdulillah telah memberikan fasilitas kepada kita bisa melaksanakan kajian di sini, dan kemudian kepada pihak Kapolsek yang ada di sini, dan kepada semua panitia yang telah memiliki peran yang hanya Allah yang tahu. Allah yang tahu dan semua dicatat sama Allah. Antum akan dapatkan pahala atas apa yang antum lakukan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu pertanyaan titipan Ustaz, karena berkaitan juga dengan rezeki Ustaz. Masya Allah. Bisa menjadi pencerahan untuk beliau. Anak kira udah selesai. Masya Allah. Ya. Singkatnya ini Ustaz, pada tahun 2013 sampai 2016 beliau bekerja di bank Ustaz, dan beliau terjebak di dalam riba Ustaz. Pada tahun 2015 beliau mulai belajar agama, dan beliau mengetahui bahwa itu riba, di dalam dunia riba, tapi beliau mengalami ketakutan untuk keluar karena takut
dikeluarkan. Ya, dengan banyaknya hutang riba yang masih dia tanggung Ustaz. Kemudian pertanyaan dari beliau adalah sekarang beliau ini kebingungan karena buka usaha sendiri juga belum berjalan. Terus istri dalam posisi hamil dan membutuhkan sesuatunya, dan dari pihak orang tua mewajibkan dia, rasanya itu menyuruh dia untuk kembali bekerja di bank supaya memiliki penghasilan. Pertanyaan pertama, bagaimana menanggapi atau bersikap dengan posisi ini, Ustaz? Yang kedua, apakah dosa jika tawaran ini saya ambil tapi hasilnya khusus untuk melunasi hutang? Mohon bantuan jawabannya. Barakallahu fikum ya. Iya, berkaitan dengan pertanyaan tadi jamaah, kita ini diuji kebenaran taubat kita kepada Allah. Ana sering ingatkan bagaimana para sahabat Nabi diuji sama Allah setelah hijrah 7 tahun kira-kira jamaah. Mereka hidup susah. Sahabat tuh nggak punya apa-apa, semua hartanya ditinggal. Numpang di Madinah, nggak punya rumah, numpang tidur di masjid, kelaparan sama keluarganya, sama keluarga. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kelaparan. Maka yang harus antum lakukan adalah benar-benar taubatan nasuha, kembali kepada Allah Jalla Jalla dan siap dengan resiko. Antum bertahun-tahun hidup senang. Dan rizki yang Allah berikan kepada antum, tubuh antum itu lebih mahal daripada utang-utang antum semua. Maka tetap bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh. Dan kalau dikatakan antum mengambil tawaran untuk membayar utang, antum riba dengan riba lagi. Kita udah sampaikan tadi. Yang pertama takwa. Itu yang harus kita lakukan. Maka kalau antum nggak bertakwa, masih berpikir rizki ada di sana. Rizki itu Allah yang jaga. Maka coba yang tadi sudah kita bahas, diamalkan dalam kehidupan ini, berbakti sama orang tua. Insya Allah siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih jalan keluar. Hada wallahu a'lam bishawab. Afwan, tadi udah ditutup, akhirnya tutup lagi kita. Mungkin ada dari pihak masjid yang mau menutup acara, kami silahkan.